usaha khusus. Usaha khusus. Ya, saya nantikan. Iya, usaha khusus. Jadi pertama mengenai masalah Timur Tengah khususnya. Timur Tengah itu jadi mungkin itu di bawah buat sekali Ya. Bukan, saya nggak tahu. Saya pikir ini kan untuk orang besar. Kalau sekjen kan besar kali. Bukan sekjen tuh, anggota. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadiran hari ini. Tadi sebagai Ketua Umum Kadin, kami melaporkan beberapa hal, khususnya mengenai perkembangan daripada ekonomi sekarang, mengumumkan juga reaksi daripada masyarakat dunia usaha terhadap berbagai hal, termasuk di dalamnya mengenai masalah hutang swasta, penyelesaian hutang swasta, dan reaksi daripada masyarakat dan reaksi pasar. Kami juga melaporkan mengenai perkembangan harga-harga dan beberapa khususnya mengenai masalah minyak goreng dan kemudian masalah gula dan sebagainya. Kami juga melaporkan mengenai usulan-usulan mengenai nama-nama dari utusan khusus presiden yang kemudian telah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden. Dan kami juga telah menyampaikan secara resmi tanggapan dari Kadin Indonesia mengenai Perpu Kepailitan yang saya kira perlu dikeluarkan, namun saya kira harus mempunyai sesuatu tempat yang seimbang antara kreditor dan debitur, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan tanggapan-tanggapan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Perpu Kepailitan tersebut. Jadi itu yang kami sampaikan pada beliau. Mengenai Special Envoy atau utusan khusus Presiden Indonesia, kami telah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden mengenai nama-nama, yaitu Asia Timur bagian utara, yaitu Jepang dan Korea, itu Pak Baramudi. Beliau dulu bekas ketua daripada, dan sampai sekarang belum terima, adalah Ketua Kadin Indonesia Komite Jepang, dan dulu bekas Ketua Kadin Indonesia Komite Korea. Jadi tahu betul mengenai seluruh bisnismen yang ada di Korea dan Jepang. Kemudian Asia Timur lainnya, yaitu China, Hong Kong, Taiwan, China dan spesial ini daerah khusus mereka itu Hong Kong dan Taiwan, serta Australia dan Oceania, itu adalah saudara James Riyadi. James Riyadi yang kami tahu mempunyai satu hubungan banyak dengan daerah-daerah tersebut. Kemudian untuk Amerika itu adalah saudara Suryo Sulisto, yang merupakan Ketua Kadin Indonesia Komite Inggris, ya, yang tapi kemudian wakil Ketua Kadin Indonesia Komite Amerika Serikat, yaitu saudara Suryo Sulisto, yang tahu betul bagaimana melakukan bisnis dengan para multinational corporations dan Chamber of Commerce di Amerika. Lalu kemudian ASEAN itu saudara Iman Taufik, saudara ASEAN. Kemudian dari Asia, Iman Taufik saya kira Ketua Kadin Indonesia Komite ASEAN, dan memang sudah biasa berkumpul dengan para bisnismen di ASEAN. Asia Selatan itu saudara Sini Fasan. Jadi Asia Selatan itu menyangkut India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan sebagainya. Itu adalah saudara Sini Fasan. Untuk Timur Tengah dan Afrika itu saudara Muhrim Hakim. Muhrim Hakim adalah Ketua Kadin Indonesia atau Wakil Ketua Kadin Indonesia Komite OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan juga Wakil Presiden daripada Islamic Chamber of Commerce.
dan kita mengharapkan bahwa perbankan Islam dan kemudian juga perbankan Timur Tengah serta para pemodal Timur Tengah dapat mulai mengalihkan modalnya ke Indonesia. Untuk Eropa itu saudara Hashim Joyo Hadikusumo. Saudara Hashim Joyo Hadikusumo adalah Ketua Kadin Indonesia Komite Eropa Timur, tapi beliau juga well versed, bisa ini berhubungan dengan baik dengan daerah Eropa Barat lainnya. Jadi hanya Saudara Hashim Joyo Hadikusumo kami baru usulkan, tapi mengharapkan mendapatkan informasinya sebab dia sekarang ada di Moskow. Tapi itulah yang kami usulkan dan diusulkan oleh Presiden. Lalu 7 jadi. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sebab ASEAN dan Asia Selatan dipisah. Karena ASEAN cukup besar itunya, yaitu daerah ada 10 nama. Daerah Asia Selatan itu kita anggap juga satu daerah penting bagi Indonesia. Seperti kita tahu, investor-investor dari India banyak sekali yang mempunyai satu kemampuan untuk melakukan investasi. Jadi itulah mengenai masalah dua besar penting. Kami juga melaporkan mengenai tanggapan daripada dunia usaha terhadap masalah hutang swasta yang telah dijelaskan. Dan kami menyatakan bahwa dunia usaha menyambut baik penyelesaian hutang swasta, khususnya yang menyangkut mengenai hutang-hutang perbankan dan hutang-hutang perdagangan. Dan ini setelah mengenai masalah hutang-hutang swasta, itu kami mengatakan akan ada beberapa tanggapan ataupun beberapa aksi yang akan dilakukan oleh para debitur dan krediturnya masing-masing. Jadi harus ada kelanjutan daripada persetujuan secara menyeluruh yang kemudian dapat dipakai sebagai satu tolok ukur penyelesaian daripada hutang-hutang swasta itu. Jadi masalah-masalah bilateral itu antara debitur dan kreditur itu harus segera dimulai dan dilanjutkan sehingga dapat mendapatkan penyelesaian secara rinci untuk setiap debitur dan kreditur tersebut. Jadi ini penting untuk dikatakan, dan kami mengatakan bahwa dengan adanya skema tersebut, maka perjanjian tersebut dapat kemudian merefer kepada benchmark yang ada. Andai kata di antara di dalam perundingan bilateral tersebut terjadi suatu perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah jumlah hutang baru, yang disetujui. Jadi artinya apakah hutang itu mau tetap demikian dengan satu perpanjangan waktu yang sangat lama, ataukah adanya suatu kesepakatan bersama untuk forgiveness daripada hutang-hutang tersebut. Jadi pemotongan hutang itu dilakukan secara bilateral dan harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Lalu kemudian setelah itulah baru bisa diketahui berapa jumlahnya. Tapi yang jelas bahwa saya melaporkan bahwa tekanan kepada permintaan dolar kita harapkan di dalam waktu beberapa bulan ini akan menurun, yang dikarenakan tadinya yang suruh membayar sekarang bisa diperpanjang atau bahkan bisa adanya sesuatu kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur mengenai jumlah hutang baru yang disepakati. Jadi itu yang kami laporkan ke beliau, dan kami juga melaporkan bahwa banyak swasta yang telah melakukan perundingan dengan steering committee-nya sendiri. Beberapa perusahaan-perusahaan swasta mempunyai kreditur yang banyak, katakanlah satu perusahaan swasta bisa 70, bisa 100 bank, dan mereka mempunyai steering committee sendiri yang kemudian membuat satu kesepakatan ataupun dalam proses melakukan kesepakatan yang barangkali tidak ingin mengikuti indra, dan kami melaporkan bahwa
memang di dalam indera itu, memang di dalam masalah itu kesepakatan itu bersifat voluntary untuk diikuti. Kami juga melaporkan bahwa mengenai perlunya adanya masalah-masalah sembako yang mendapatkan perhatian serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah, dan menghargai satu usaha-usaha dari Menteri Perindustrian Perdagangan untuk menurunkan harga-harga sembako itu, dan di dalam beberapa hal sudah menampakkan hasil, dan kami akan mendukung usaha-usaha tersebut. Mengenai Perpu Kepailitan itu ada beberapa hal Perpu Kepailitan yang kami laporkan, karena hal ini kenapa Perpu Kepailitan merupakan hal yang penting, karena perundingan bilateral antara debitur dan kreditur merupakan satu hal yang paling penting bagi dunia usaha swasta untuk bisa kembali jalan dengan sebaik-baiknya. Ada di antara usaha-usaha itu yang kemudian memang tidak dapat lagi ditolong, dan karenanya tidak akan terjadi satu kesepakatan. Kalau tidak terjadi satu kesepakatan, maka mau tidak mau harus diadakan kepailitan atau bangkrut. Nah, untuk itulah perlu adanya Perpu tersebut, yang saya harapkan Perpu, saya kira tentunya kemudian harus bisa diundangkan. Nah, jadi usulan penyempurnaan itu kami telah sampaikan beberapa pasal ada, dan pada dasarnya diharapkan adanya satu keseimbangan kedudukan antara kreditor dan debitur. Jadi ini beberapa usul penyempurnaan telah kami sampaikan pada beliau, dan tentunya beliau belum bisa memberikan tanggapan, tapi tentunya akan disampaikan pada Menteri Ekonomi untuk menanggapi masalah ini. Jadi saya kira itu yang kami bicarakan Bapak Presiden, dan sebagai diketahui bahwa dengan dengan pernyataan Bapak Presiden bahwa akan ketemu dengan seluruh pengusaha 1 bulan sekali, dan kami akan selalu melaporkan setiap minggu kepada Presiden mengenai perkembangan daripada ekonomi sebagai Ketua Umum Kadin. Lalu kami juga melaporkan mengenai rekan-rekan pengusaha-pengusaha yang dulu tergabung di dalam Prasetya Mulia. Kami menyatakan bahwa sebaiknya tidak ada sesuatu eksklusivitas lagi, dan tidak lagi dibentuk satu organisasi baru, tetapi keseluruhnya menggabung di dalam Kadin Indonesia. Jadi secara institusional berada di bawah Kadin Indonesia, dan kesemuanya dibaurkan. Ya, dibaurkan, tidak ada eksklusivitas daripada pengusaha-pengusaha itu. Nah, inilah yang kami laporkan kepada Presiden, dan Presiden mengatakan memang seharusnya demikian, jangan hanya ganti baju saja, dan kemudian ada eksklusivitas baru, dan ini kita gabungkan secara institusional ke dalam Kadin Indonesia. Ini yang berdasarkan usulan dari teman-teman yang dulu berada di bawah Prasetya Mulia tersebut. Gitu. Jadi saya melaporkan Bapak Presiden bahwa mereka telah berbicara kepada saya, dan saya telah menganjurkan pada mereka untuk tidak membentuk baru, tetapi sebaliknya menggabung sudah dalam Kadin. Dan mereka pada dasarnya sudah tidak keberatan melakukan hal itu, dan akan dalam waktu secepat-cepatnya kita akan lakukan itu, sebab pada dasarnya semua pengusaha adalah anggota Kadin. Jadi kita institusional demikian. Pak, dalam artian ini Prasetya Mulia bubar, Pak? Saya tidak punya hak untuk membubarkan Prasetya Mulia, tapi saya hanya mengatakan kalau pengusaha-pengusaha tersebut ingin melakukan sesuatu gabungan tersendiri, saya tidak menyarankan. Saya menyarankan menggabunglah secara bersama-sama terhadap semua pengusaha Indonesia di dalam Kadin. Pak, bagaimana dengan kelompok yang lain, misalnya Jimbaran, dan banyak lagi itu ada yang namanya kelompok pribumi dan sebagainya gitu. Apakah juga otomatis diimbau untuk bergabung dengan Kadin? Semuanya, dan pada umumnya semua pengusaha adalah anggota Kadin. Karena itu kita gabungkan secara bersama-sama di dalam Kadin, bahwa ada asosiasi
baik yang secara aspiratif, HIPMI, HIPI, lalu HIPLI dan sebagainya berada di dalam, itu merupakan satu anggota luar biasa daripada Kadin. Nah, asosiasi-asosiasi sektoral itu merupakan satu anggota luar biasa dari Kadin, sedangkan anggota-anggota Kadin, anggota biasa adalah Kadinda yang mempunyai hak suara. Saya kira semuanya itu sudah teratur di dalam satu organisasi Kadin ini, dan ini kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau itu berfungsi dengan baik, maka barulah Kadin Indonesia bisa memberikan saran-saran kepada pemerintah. Jadi apakah dia HIPLI yang masuk Anda, atau HIPLI yang masuk Anda, itu mereka semua bergabung dalam Kadin. Kalau soal utang swasta, Pak, jadi Bapak menyebutkan akan ada jumlah utang baru yang disetujui, itu atas kesepakatan debitur dan kreditur. Apakah itu tidak nantinya akan menambah beban utang sendiri? Bukan. Itu kata halus daripada kalau misalnya 100 begini jadi 50. Bukan tambah baru, bukan. Ya bukan berarti ada tambah utang baru, tidak. Misalnya sekarang 100 tidak bisa kembalikan, lalu kemudian ada satu perencanaan secara realistis mengatakan kedua belah pihak sepakat bahwa utang yang 100 itu menjadi tinggal 50. Ada tinggal diskon gitu ya. Ya, yang kita debt forgiveness gitu ya. Pak, dalam penyelesaian utang kan disepakati tadi itu jangka pendek, Pak. Kalau dalam short term-nya untuk dunia usaha ini perlu apa, Pak, yang untuk menghitung daerah seperti negara, apakah perbankan perlu? Betul, jadi itu juga kita sampaikan juga bahwa perlu adanya sesuatu penurunan daripada suku bunga. Jadi penurunan suku bunga ini penting untuk dapat menghidupkan kembali ekonomi Indonesia. Perusahaan-perusahaan bisa hidup kembali. Tidak ada perusahaan-perusahaan yang bisa hidup dengan bunga 70%. Tidak mungkin bisa membayar 70%. Dan bagi para kreditur perbankan tentunya akan mendapatkan kesulitan bagi mereka untuk mengkolek bunga yang setinggi itu dari perusahaan. Nah, jadi di dalam konteks inilah maka perlu ada sesuatu pemberian wewenang yang besar kepada BPPN yang di dalam, saya tidak sampaikan tadi, tapi di dalam pada waktu beberapa hari yang lalu ketemu Bapak Presiden bersama pengusaha, saya menyampaikan wewenang lebih besar kepada BPPN untuk memberikan satu tindakan atau melakukan tindakan melakukan penyelamatan terhadap perbankan nasional, termasuk di dalamnya melakukan sesuatu konversi dari utang jadi equity. Dan ini perlu dilakukan demikian, kalau enggak bank-banknya tidak selamat, kemudian bank-banknya tidak bisa memberikan satu dukungan pada sektor real, dan kalau itu tidak dilakukan maka sulit bisa dilaksanakan. Idealnya berapa persen, Pak? Saya kira ideal, kalau bicara ideal, saya kira 25-24%. Saya kira itu yang paling ideal. Tentunya secara bertahap diturunkan. Memang memang masih tetap ada satu pendapat bahwa tetap perlu adanya sesuatu pengetatan, tidak perlu adanya sesuatu suku SBI yang tinggi. Namun untuk itulah kami ingin menghimbau bahwa sudah waktunya sekarang SBI diturunkan dengan suatu pandangan bahwa sektor real harus mendapatkan satu perhatian yang lebih besar daripada melakukan sesuatu usaha-usaha yang ternyata sekarang belum membawa hasil, yaitu menaikkan SBI dengan tujuan inflasi dan dengan tujuan mengekang inflasi, dengan tujuan bahwa rupiah dipertahankan supaya bisa naik, ya dolar bisa turun terhadap rupiah. Nah, kita mengatakan sebaiknya sekarang kita melakukan suatu usaha-usaha agar sektor real ini gerakkan. Karena sektor real itu yang membawa lapangan kerja. Sektor real itu yang akan membayar pajak dan sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan mati, maka akan membawa kesulitan yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun dibarengi dengan satu usaha-usaha yang cepat, usaha-usaha yang sungguh-sungguh, dan berikan kuasa kepada BPPN untuk lebih dengan segera melakukan sesuatu tindakan untuk menyehatkan perbankan nasional ini.
Ya, antara lain dengan melakukan konversi, kemudian bank-bank bersangkutan diberi tugas untuk melakukan pendagangan sektor ini. Pak, mengenai revisi yang Pergub pariwisataan tadi, kalau belum seimbang, artinya kalau itu betul diterapkan, akan banyak perusahaan Indonesia yang justru pilot gitu Pak. Jadi katakan gitu. Betul. Jadi ada beberapa hal yang udah saya sampaikan. Jadi mengenai masalah peninjauan kembali, kasasi, kemudian biaya kepailitan, kemudian mengenai pasal 7, khususnya pasal 7 yang dicenderung untuk memenangkan kreditor. Ini yang barangkali yang harus kita perbaiki. Tapi banyak sekali pasal-pasal yang kita usulkan. Termasuk usulan bahwa perlu ada suntikan dana dari kreditor untuk dalam proses. Tidak ada itu. Tidak. Maksud keseimbangannya di mana, Pak? Keseimbangan, jadi jangan sampai keseimbangan artinya dilihat memang tidak mampu atau itu force majeure atau tidak force majeure. Ya, jadi kalau misalnya keadaan sekarang tidak dianggap force majeure, maka terjadi sesuatu keadaan di mana semua perusahaan dibangkrutkan, termasuk perusahaan ekspor. Jadi perusahaan-perusahaan ekspor sekarang telah mendapatkan atau telah berada pada keadaan technical default. Kenapa technical default? Equity capital dari perusahaan-perusahaan Indonesia keseluruhannya dinyatakan di dalam rupiah, pinjamannya di dalam dolar. Di dalam satu persetujuan kredit selalu ada dikatakan ada perbandingan debt equity ratio yang tertentu yang disetujui kedua belah pihak. Misalnya debt equity ratio dikatakanlah misalnya 1:1. Pada saat rupiahnya tinggal 1/5 di dalam nilai US dollar, maka debt equity ratio menjadi 5:1. Sudah tidak sesuai dengan perjanjian, maka terjadi technical default. Padahal secara cash, karena dia perusahaan ekspor, maka dia dapat membayar kembali keluar kreditnya dalam dolar tepat pada waktunya. Tetapi kalau technical default itu diberlakukan, langsung dinyatakan pilot, karena adanya technical default tadi, maka perusahaan itu tidak bisa bekerja. Ini dan kemudian perusahaan itu kemudian diambil alih oleh perbankan. Padahal perusahaan itu perusahaan yang sehat. Perusahaan sehat di dalam segi cash flow-nya sehat dan dapat mengembalikan dengan baik. Tapi dinyatakan pilot, setelah dinyatakan pilot maka kemudian diambil alih perbankan. Ini yang kita tindak lanjuti. Pak, sedikit saat sekarang ini mana yang lebih penting, menekan inflasi atau menggairahkan sektor pendidikan? Saya ingin mengatakan mengaitkan inflasi penting, tetapi menjalankan roda ekonomi lebih penting. Sebab kalau tidak, bagaimana kalau semua mati seperti sekarang, semua perusahaan tidak ada yang jalan? Bagaimana lapangan kerja? Bagaimana pendapatan devisa? Bagaimana mengenai pajak dan sebagainya. Saya kira itu kalau menurut saya itu gerakan lebih dulu. Udah waktunya kita mementingkan sektor itu. Pak sinyalemen bahwa perekonomian kita akan bangkrut 2 bulan lagi bagaimana? Ya, saya mengatakan kalau nggak bikin apa-apa bisa begitu. Karena sektor perbankan sudah habis. Kalau sektor perbankan habis, darahnya habis. Kalau kita darahnya itu kan nggak ada darah, kita mati. Pak, soal utusan khusus Pak, itu kan mereka berpangkat dubes keliling. Apa seperti dubes keliling yang lalu mereka diangkat dengan kepres, dilantik, dan ada masa waktu tugasnya? Saya rasa demikian. Jadi karena itu sudah dubes, tetapi bedanya adalah kalau duta besar keliling ini membiayai dirinya sendiri. Baik pertemuan-pertemuan, perjalanan-perjalanan, semua harus dibiayai sendiri. Lalu kemudian backup data di dalam Kadin Indonesia. Kemudian selain daripada backup data, adalah desain daripada pemasaran Indonesia ini. Jadi seperti saya pernah jelaskan adalah bagaimana positioning daripada Indonesia yang harus kita pasarkan ke luar negeri. Jadi positioning apa? Kita mesti menjelaskan mengenai pemilu, menjelaskan mengenai politik. Positioningnya bagaimana? Letak Indonesia itu di dalam kancah dunia itu di mana? Nah, itu semua merupakan satu database yang akan ada di dalam Kadin Indonesia yang melakukan satu dukungan terhadap
special envoys atau usaha tersebut. Masa kerjanya berapa lama? Kenapa? Masa kerjanya berapa lama? Saya mengharapkan masa kerja cukup lama karena ini dalam 2 tahun ini perlu ada penjelasan yang Pak, penggabungan Prasetya Mulyata itu kehendak mereka atau dari Kadin? bukan, dari mereka menanyakan kepada saya dan mereka mereka mengirim seseorang untuk bicara sama saya mengenai apakah ada baru kan sekarang jadi yang baru bikin itu. Saya mengatakan tidak dan saya laporkan kepada Presiden ini ada satu aset nasional, ada kekuatan ekonomi yang saya kira perlu dibina dan ini saya kira tidak boleh eksklusif, dia harus bisa masuk di dalam institusi yang ada. Nah, Pak Rijal, menurut pandangan Kadin, seberapa jauh suntikan dana IMF ini bisa menggairahkan sektor real tadi? Kita tidak boleh melihat bahwa dana IMF sebagai sesuatu yang besar. Dananya kecil, tapi confidence daripada market itu yang dibawa oleh dana itu. Jadi bukan $1 miliar, $1 miliar kecil, tetapi confidence yang dibawa oleh dana itu bahwa IMF percaya, kemudian yang lain-lainnya semua ikut. Confidence daripada international market, baik kemudian juga domestic market, itu akan bertambah dengan luar biasa. Nah, menjawab pertanyaan Anda, saya confident bila sekarang dia bahwa secara politis kita telah mengumumkan mengenai masalah pemilu. Kalau ini politis telah dapat persetujuan, kemudian IMF dapat melakukan announcement tentang kapan akan dilakukannya sesuatu kredit yang baru ini, munculan kredit baru ini, maka saya yakin bahwa ekonomi berdampak baik. Saya punya keyakinan bahwa dolar bisa turun, rupiah bisa lebih stabil, kemudian ekonomi bisa mulai berjalan kembali. Pak Rijal, yang mau saya tanyakan tadi kan Pak Rijal mengatakan tentang Perpu, mengingat ini sudah ditandatangani oleh Presiden. Apakah ini masukan yang akan datang kalau ada RUU sebagai pengganti ini? Itu kan ada 3 bulan lagi kan mau. Di Indonesia juga kesulitan. Jadi ada pesan tidak kesulitan. Dan bahwa saya berbicara mengenai masalah penyelesaian utang swasta harus cepat itu dengan untuk kepentingan semua. Kalau Bakri sendiri sudah yang paling nomor 1 sebelum ada steering committee di pihak pemerintah, kita sudah punya steering committee sendiri dan sudah berjalan dengan jauh. Tapi kalau betul bahwa semua perusahaan Indonesia mengalami kesulitan, perusahaan ekspor saya begitu bagusnya, untungnya begitu banyak, tapi technical default. Saya katakan tadi, karena modal dalam rupiah, di dolarnya tinggal 1/5. Untuk berunding mengenai technical default ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi ini harus kita juangkan. Jadi bukan karena hanya satu kasus, tapi ini kasus secara ini. Bahkan orang dan sekarang ya yang paling ingin saya lakukan adalah menghimbau kepada semua perusahaan-perusahaan untuk mau berunding. Jangan lupa bahwa perusahaan itu pada dasarnya adalah perseroan terbatas. Kalau dulu hutang mereka umpamanya $100 juta, di cover dengan saham senilai $125 juta. Ya, rupiah pada waktu itu kan saham dan rupiah kan, yang $125 juta, sahamnya sekarang sudah turun 1/5. Dolarnya turun lagi 1/5. Berarti jumlah jaminan sekarang tinggal 1/25. Jadi pinjaman yang $100 juta di cover oleh jaminan 125 juta dibagi 5 juta. Jadi $100 juta pinjaman di cover oleh 5 juta. Dengan sendirinya maka timbul sesuatu pertanyaan dari para debitur. Kenapa saya harus berunding? Bangkrutkan saja lah nanti. Dia cuma punya 5 juta. Gitu. Nah, kewajiban dari saya sebagai ketua umum Kadin adalah
meminta kepada semua perusahaan-perusahaan untuk segera berunding, segera melakukan perundingan dengan kreditornya. So, ini penting karena ini merupakan image. Jangan sampai terjadi moral hazard yang dikatakan itu, hazard. Jadi bukan mudah untuk mengatakan, so orang sekarang nggak takut bangkrut. Maka silakan bangkrutkan. Gitu. Nah, kalau you bangkrutkan saya, misalnya orang semua berkata gitu kan, apa? You dapat cuma 5 juta, kreditnya 100 juta. Nah, gitu. Itu yang attitude ini yang harus kita cegah agar wajah daripada dunia usaha Indonesia ini menjadi tetap baik. Sekian. Selama ini Prasetyo Mulia itu memang di luar Kadin itu? Tidak di luar Kadin, tetapi mempunyai kesan di luar Kadin. Berapa anggota mereka? Orang nggak tahu. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sebagai ketua umum Kadin. Ya. Pimpinan dan para anggota Komisi 5 DPR RI yang